Halo, selamat pagi Sobat Bedelau, podcast Bertuah Hukum. Kembali lagi dengan saya Yoga Saputra yang menjadi host pada kali ini. Pada kesempatan yang berbahagia pada kali ini kita kedatangan seorang tamu, narasumber yang luar biasa, yang memiliki keilmuan yang sangat dalam, karir yang sangat luar biasa, dan wajah yang cantik jelita. Baik Ibu, boleh memperkenalkan dirinya kepada Sobat Bedelau kita? Baik, terima kasih Mas Yoga. Untuk Sobat Bedelau, perkenalkan saya Cahyani Suryandari. Saya staf ahli Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang juga rangkap dengan jabatan sebagai Ketua Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Sebelumnya kami ucapkan Ibu terima kasih karena telah menyempatkan meluangkan waktunya, yang tentu kami paham Ibu pasti sangat padat sekali jadwalnya dan sempat-sempatnya menyediakan waktu untuk kami. Ini tentu suatu karunia yang luar biasa yang tentu akan bermanfaat bukan hanya untuk kami tetapi juga untuk penonton setiap podcast Bertuah. Kami ingin membahas mengenai perda yang tentu saja Ibu pasti memiliki kedalaman ilmu yang luar biasa di sana. Tapi sebelum itu tentu penonton setiap podcast Bertuah ingin berkenalan dulu lebih dalam dengan Ibu nih. Tentu saja istilahnya tidak kenal maka tidak sayang. Ya Ibu, nggak apa-apa ya Ibu? Silakan. Baik, sebelumnya Ibu, kami ingin bertanya dulu. Sebenarnya apa alasan Ibu memilih untuk menjadi Ketua IP3I? Dan makna profesi dari perancangan peraturan perundang-undangan itu menurut Ibu sebenarnya apa sih, Bu? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yoga. Iya, mari. Sebenarnya saya tidak dipilih sebagai ketua. Sebenarnya bukan memilih, tapi dipilih. Jadi Ketua Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah satu organisasi profesi yang itu menaungi perancang mulai dari Sabang sampai Merauke di seluruh wilayah Indonesia, di mana nanti IP3I inilah yang akan menjadi wadah untuk pengembangan kompetensi, wadah untuk advokasi, pendampingan, lalu kemudian sama-sama melakukan memastikan bahwa pembinaan dari perancang sendiri itu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan instansi pembina dari perancang sendiri adalah Kementerian Hukum. Artinya kita memang punya link cukup karena ini adalah organisasi profesi yang berada di bawah naungan dari Kementerian Hukum. Apapun itu yang terkait dengan regulasi pasti ada peran perancang. Karena ketika bicara perancang berarti kan melakukan istilahnya ikut serta dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Mulai dari perencanaan sampai kemudian penyusunan, pembahasan, dan kemudian sampai akhirnya ke pengundangan. Sehingga bahkan kemudian sekarang ditambah lagi dengan pemantauan dan peninjauan. Artinya ini organisasi profesi ataupun profesi yang punya nilai tambah yang bisa mempengaruhi kebijakan nasional. Sehingga kemudian perlu ada hal-hal ataupun tindakan untuk bisa meningkatkan kualitas, meningkatkan kuantitas yang itu harus saling bersinergi, terutama dengan instansi pembina. Dan Ikatan Perancang ini wadah satu-satunya. Ruangnya memang kita cukup satu deh yang kemudian mewadahi semua perancang. Jangan sampai kemudian dibuka lagi tuh ruang sebagai organisasi perancang yang kemudian ada 2 atau 3 yang seperti yang lain. Kita memang berharap ini menjadi satu dan menjadi wadah berkumpulnya para perancang, mengeluarkan pendapat ataupun melakukan kajian-kajian penelitian yang ujung-ujungnya itu akan berpengaruh kepada kebijakan nasional. Seperti itu. Dan ketika mekanisme untuk jadi ketua pun ini melalui mekanisme yang kita sepakati bersama. Oke. Dan IP3 itu sebenarnya perkumpulan bentuknya. Perkumpulan ya Bu? Ya. Dan itu terdaftar di Kementerian Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Baik. Sehingga kemudian ketika
punya ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang kemudian di situ ada mekanisme bagaimana memilih ketua seperti itu, dan bagaimana dan persyaratannya seperti apa itu kita atur di dalam ADART. Sehingga kalau dibilang memilih menjadi ketua, sebenarnya bukan, tapi dipilih menjadi ketua. Nah, Memilih. ya, Baik. jadi kesepakatan di anggota, dan kita punya DPW, Dewan Perwakilan Wilayah, yang jumlahnya 45. 45, Bu. Iya, Wow, 45, banyak karena sekali. itu gabungan antara DPW di kantor wilayah atau DPW di provinsi dengan DPW yang kita terapkan di kementerian lembaga. Oke. Jadi kementerian lembaga itu punya perancang yang itu berkumpul dalam satu DPW. Kita punya 45, sehingga kalau dibilang ada nggak sih ruang kita buat bahkan ada seloroh tuh begini, yang jadi ketua bisa jadi anggota DPR nih, kalau misalnya pemilihnya dari DPW yang 45 Iya. tadi, itu selorohnya. Tapi kita adalah membantu untuk pembentuk kebijakan itu mengambil opsi-opsi untuk bagaimana kebijakan itu bisa baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke. Seperti itu. Berarti memang tujuan dari IP3I sendiri itu memang menghimpun para perancang-perancang yang ada di seluruh Indonesia ini, khususnya di Kementerian Hukum, biar supaya bagaimana menghasilkan suatu kebijakan yang betul-betul matang yang bisa memberikan dampak luar biasa kepada masyarakat ya Ibu. Baik. Berikutnya Bu, saya itu memiliki satu pertanyaan, ini memang saya selipkan khusus, memang saya tanyakan jika saya bertemu dengan orang-orang yang hebat, yaitu tentang apa sebenarnya kebiasaan yang sering Ibu lakukan yang mungkin hal itu jarang dilakukan oleh orang lain. Kenapa pertanyaan ini bisa lahir? Karena saya itu pernah membaca salah satu buku, nama judulnya itu Atomic Habit. Jadi di bukunya itu selalu bilang bahwa setiap orang-orang hebat dia itu memiliki satu kebiasaan yang mana kebiasaannya itu jarang dilakukan oleh orang lain. Sebenarnya sama ya, maksudnya tuh apa yang saya lakukan sama dengan yang lain. Tapi memang ketika saya mengambil posisi sebagai perancang, itu saya menyukai hal-hal baru yang itu mungkin tidak dengan cara kita pergi ke suatu tempat berrekreasi seperti itu ya, tapi bisa mendapatkan hal-hal baru dalam bentuk materi-materi yang kemudian, oh ternyata ketika kita membaca sebuah peraturan ada alasan di balik itu loh, Oh, dan begitu. alasan itu kadang tidak diketahui oleh masyarakat gitu. Satu kalimat di sebuah peraturan itu bisa menggambarkan sebenarnya, ngambil situasi mengapa rumusannya seperti ini, karena ada alasan di balik itu. Dan Oke. saya tertarik dengan hal-hal seperti itu. Artinya kalau dibilang kebiasaan, mungkin ya namanya perancang wajib buat belajar terus ya. Belajar Wajib terus ya, ya Bu? belajar terus, membaca peraturan, membaca situasi politik pun kita mesti baca, situasi ekonomi pun bisa kita baca juga seperti itu. Sehingga kemudian bahkan kalau misalnya dibilang psikologinya pembentuk kebijakan pun harus kita lihat juga. Oke. Nah, membaca itu yang mungkin satu pegangan juga, artinya di Al-Quran sendiri ada makna ikro, di mana membaca situasi ya. Benar. Itu menjadi satu hal, dan saya pikir semua perancang punya satu kebiasaan yang saya pikir itu sama, harus melihat itu. Apa yang menjadi alasan dibalik suatu peraturan itu dibentuk. Oke. Itu akan menarik. Sehingga latar belakang kita harus baca-baca terus kan. Iya, benar. Melihat situasi terus kita baca, oh ini pertimbangannya muncul seperti ini. Jadi kalau dibilang kebiasaan, mungkin itu satu hal yang biasa dilakukan oleh perancang ya. Seperti itu. Oke. Berarti memang kebiasaannya kita harus lebih sering-sering membaca, melihat naskah-naskah akademik dari suatu peraturan, karena biasanya memang landasan filosofisnya, alasan-alasannya lahir itu sangat banyak. Kalau misalnya di dalam peraturan baru seperti KUHP yang baru itu ada anotasi KUHP ya Bu ya. Iya, benar. Itu memang luar biasa padat sekali bukunya. Kami alhamdulillah punya dan juga memang sering dibahas juga rutin. Baik. Ibu, saya juga ingin mengetahui nih, tentu dengan teman-teman podcast bertuah. Dari sepengalaman Ibu, sepanjang Ibu berkarir sebagai seorang perancang,
ada nggak satu momen yang benar-benar membekas di pikiran ibu dan pasti akan ibu ingat? Ya, eh saya berkarir dari tahun 97. 97 Bu. Ya, tahun 1997. Jadi hampir 28 tahun lah, Iya. seperti itu ya. Nah, dari sekian banyak dan dari awal memang saya suka situasi di mana kita itu bisa berdiskusi seperti itu ya. Dan ada situasi di mana ternyata kalau misalnya kita ikut itu kita bisa nambah pengetahuan. Mungkin kita tidak tahu situasi tertentu, tapi ketika kemudian ikut dalam rapatnya itu menjadi situasi di mana kita ngerti ternyata diskusi tentang kebijakan A itu landasannya begini, teorinya dari setiap orang itu beda-beda misalnya. Iya. Itu kan sebuah pengalaman yang uh, dan itu pengalaman yang terus ada. Jadi selalu ketika kita membahas misalnya tentang kekayaan intelektual saja misalnya, ini ada situasi kita mungkin mau melaksanakan eh, konvensi internasional misalnya seperti itu. Iya. Ini tentang HAM. Kita harus melihat situasi HAM-nya kita misalnya seperti itu. Mm-mm. Itu selalu ada hal-hal baru pada saat diskusi. Nah, kemudian akan berkembang lagi ketika kemudian momennya itu kalau kita bahas sebuah peraturan itu ada peraturan, kalau saya nyebutnya peraturan yang berulang tahun. Peraturan yang berulang tahun Bu, apa berulang itu Bu? tahun. Jadi misalnya gini, sudah ditaruh di dalam perencanaan. Ya. Perencanaan masuk ke dalam prolegnas. Tapi kemudian pembahasannya terus berlanjut sehingga sampai titik di mana kok nggak selesai-selesai ya, ada apa ya, misalnya seperti Iya. itu ya. Bisa saja karena ada ego sektoral, bisa saja kemudian situasinya selalu berubah sehingga Iya. selalu akan ada diskusi baru seperti itu. Dan yang menarik kalau yang saya merasakan situasi di mana ini peraturan berulang tahun, tapi ketika kemudian saya diposisikan ikut masuk ke dalamnya itu terselesaikan. Terselesaikan Bu. Iya, itu akan luar biasa sekali. Mungkin kalau saya mengambil contoh, sebenarnya setiap bahas regulasi selalu saya menemukan satu passion yang berbeda-beda ya, dan itu ternyata menyenangkan. Memberikan kesenangan tersendiri ya Bu. Menyenangkan karena saya dapat yang baru nih, dapat situasi baru, dapat diskusi baru, dapat ilmu baru. Itu situasi yang menyenangkan bagi saya. Dan ketika menghadapi situasi seperti itu dari sekian banyak regulasi, ada satu yang saya sampai ingat itu undang-undang pemasyarakatan. Undang-undang pemasyarakatan Ya, Bu. di undang-undang tersebut ikut dari bawah. Dari awal banget Dari Bu. awal, saya ikut dari awal, kemudian sampai kemudian bagaimana diskusinya dengan kementerian lembaga, bagaimana kemudian masuk harmonisasi, bagaimana kemudian kitanya itu mendampingi pimpinan menghadapi orang-orang yang nanti akan berpengaruh terhadap penyelesaian, sehingga kemudian sampai ke tataran, bahkan saya sempat kemudian dapat tugas di Kalteng, itu belum selesai juga undang-undang pemasyarakatan. Ketika balik ke pusat kemudian dibahas lagi, Iya. diketok, diparipurnakan, dan itu akan selalu saya ingat karena saya sampai bilang ini undang-undang bagus banget, disahkan di tanggal 7 bulan 7 Tanggal 7 bulan 7. ya, kemudian mendapat nomornya itu 22 tahun 22. 22 tahun 22. Oh, Iya. berarti 7722 ya Bu ya. Ya itu saya sampai pada saat paripurna saya tuh senang banget nih gitu ya, senang banget, berarti yang kita lakukan itu semoga bisa bermanfaat dan punya dampak kepada Masyarakat. Itu satu momen yang kalau dibilang seperti itu. Bahkan ketika di akhir-akhir saya di akhir-akhir KUHP Mau berakhir? mau diketok, Ah, ah. itu pun juga wah, ini ternyata ada hal-hal yang diskusinya mengapa jadi panjang karena ada substansi baru yang itu berkembang, Iya. bahkan sampai konsep ke-12, dan kemudian masuk posisi ditetapkannya itu menjadi di tahun 2023 kan. Iya, di tahun 1, 2023. saya selalu bilang ini nomornya juga bagus, nomor 1,
tahun 2023 1 2 3 gitu. Iya, iya. Itu satu hal yang saya pikir ini juga luar biasa. Itu pengalaman-pengalaman itu yang tidak bisa mungkin tidak akan bisa ditemui sama orang-orang ketika mereka tidak tahu prosesnya gitu ya, tidak pernah ikuti prosesnya. Bagaimana ketemu dengan para tenaga ahli, bagaimana mereka berdiskusi, mengeluarkan ilmunya gitu, itu hal yang luar biasa menurut saya. Baik. Seperti itu. Emang sepertinya kalau saya perhatikan cara belajar kita sama. Karena kalau Ibu tadi cara belajar dan juga meningkatkan ilmunya dengan berdiskusi, dan kebetulan itu juga memang yang salah satu menjadi cara kami dan juga mungkin beberapa teman-teman yang ada di podcast Bertuah untuk sama-sama meningkatkan ilmunya. Karena rasanya pada saat kita berdiskusi, kita belajar bersama, lebih banyak hal-hal baru yang kita serap daripada kita belajar sendiri, membaca buku sendiri secara mungkin otodidak atau segala macamnya, karena pertukaran pikiran dan perdebatan itu memang sangat menggrow sekali dengan apa yang ada di pikiran kita juga ya kan Bu? Ya, Baik. Eh, Sebelumnya izin Bu, kita akan beralih ke substansi utama pada kegiatan kali ini, itu tentang peraturan daerah. Yang menjadi salah satu sorotan memang terkadang kalau kita perhatikan ada beberapa pembahasan mungkin tentang perda ini atau kurang disorot diskusinya di masyarakat. Entah mungkin itu di sosial media atau mungkin beberapa masyarakat yang ada di daerah itu pun kurang melek nih sama perdanya. Menurut Ibu sendiri, Bu, seberapa penting sebenarnya perda di suatu daerah itu untuk menyediakan akses keadilan bagi masyarakat yang ada di sana? ya. Kita harus melihat dulu ya fungsi perda itu sebagai apa. Kalau saya lihat dan berdasarkan beberapa peraturan yang terkait dengan pemerintahan daerah dan kemudian terkait dengan perda gitu ya, fungsinya itu salah satunya adalah menyelenggarakan otonomi daerah. Ketika bicara otonomi daerah, kita kan bicara bagaimana daerah punya hak, punya kewenangan yang dan punya kewajiban untuk kemudian menjalankan kewenangan dan haknya ini itu menjadi bagaimana caranya mengatur dirinya sendiri. Benar. Ya, otonomi daerah kan seperti itu. Iya, Bu. Artinya sebenarnya pemerintah daerah diberi ruang yang cukup luas untuk bisa bagaimana meningkatkan kesejahteraan, bagaimana memastikan akses keadilan itu bisa diterima oleh masyarakat daerah. Itu kalau otonomi daerah. Lalu kemudian yang kedua, ketika bicara bahwa ada tugas pembantuan loh. Tugas pembantuan itu adalah sebuah tugas yang diberikan dari pemerintah pusat kepada provinsi atau dari provinsi pada kabupaten kota di bawahnya. Yang kemudian nantinya tugas pembantuan itu diberikan terhadap tugas-tugas di luar dari tugas yang memang dimiliki pusat. Dikecualikan kan untuk daerah. Iya. Misalnya seperti hukum atau fiskal itu nggak boleh. Luar negeri, politik luar negeri Iya. atau keamanan, pertahanan, agama itu kan nggak boleh. Nggak boleh. Di luar itu silakan kamu lakukan tugas pembantuan dengan ketentuan bahwa kamu harus melaporkan apa yang saya tugaskan ke kamu, lakukan dan diberikan anggaran dan kamu harus lapor. Benar. Jadi sehingga pemerintah daerah punya ruang untuk kalau ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah pusat, kita bantu untuk menjangkau ke masyarakat. Jadi sebenarnya tugas pembantuan ini adalah bagian dari ranah di mana pemerintah pusat punya peran, tapi melalui kakinya pemerintah daerah. Pemerintah daerah tadi ya, Bu. Ya, itu tugas pembantuan. Lalu di sisi lain, kita tidak boleh lepas juga bahwa sebenarnya peraturan perundang-undangan itu kadang memberikan penugasan-penugasan atau dalam tanda kutip memberikan kewajiban kepada daerah untuk melakukan sesuatu. Penjabaran lebih tinggi ini, peraturan perundang-undangan lebih tinggi ini, itu harus dibaca oleh pemerintah daerah sebagai ranah untuk pertama melaksanakan peraturan tersebut. Yang kedua, ini cara kita nih dengan peraturan yang di atas tadi, kita dikasih petunjuk untuk melakukan tindakan kepada masyarakat di daerah. Sehingga kalau bicara penjabaran perundang-undangan lebih tinggi itu menjadi ranah yang bisa melihat dari sisi perundang-undangan lebih tinggi. Dan yang paling menarik, saya selalu akan melihat perda itu adalah ketika memastikan ciri khas, Ciri khas, Bu. kondisi daerah Kondisi itu daerah. bisa
dilakukan secara maksimal potensinya untuk dan juga dilindungi ya untuk bisa lebih mengembangkan ciri khas dan kondisi daerah ini. Satu contoh yang sering saya kayak misalnya di Riau saja. Ya, Di Riau ini kan secara potensi dia banyak misalnya kelapa sawit misalnya. kelapa sawit Ya, sangat misalnya seperti terkenal. itu. Ya, kelapa sawit. Nah, bagaimana kelapa sawit ini masyarakat itu adalah terkait dengan kondisi daerah. Sehingga bagaimana ketika melaksanakan atau menyelenggarakan tentang kelapa sawit ini ada masyarakat yang kita ikut sertakan. Oke. Masyarakat lokal diikut sertakan dalam pengelolaannya, dalam perlindungannya, terutama misalnya perlindungan lingkungan hidup Lingkungan gitu hidup. ya. Terus dalam pemasarannya misalnya seperti itu, dan kemudian ada lapangan pekerjaan yang dibuka misalnya seperti itu adalah kondisi daerah yang bisa dimanfaatkan oleh Riau sendiri untuk hal tersebut. Benar. Atau kalau misalnya ciri khas, ini yang ciri khas yang biasanya kita tuh eh, perlu memastikan. Misalnya saya ngambil contoh saja ketika bicara di Aceh Di misalnya. Aceh, Bu? Ya, Aceh dia kan hukum syariah. Iya, Nah, hukum syariahnya ini bagaimana menerapkan itu di Aceh? Itu kan juga satu hal yang perlu dilihat. Dari itulah maka bisa kemudian dibentuk perda yang bisa memastikan oh ini harus bisa melindungi masyarakat. Oh ini harus bisa mengayomi masyarakat, terutama masyarakat di daerah benar. seperti itu. Itu mungkin catatannya terkait dengan apa namanya seberapa penting suatu peraturan daerah. Dan satu lagi yang kita tidak boleh lupa bahwa peraturan daerah itu adalah bagian dari sistem hukum nasional yang itu eh, dari atas sampai bawah, dan daerah itu punya peran dengan peraturan daerahnya itu memastikan kebijakan pusat itu bisa sampai ke masyarakat di bawah, masyarakat di daerah dengan satu link yang saling punya benang merah. Jangan sampai ketika peraturan pusatnya itu mendelegasikan suatu substansi tertentu, tapi pelaksanaan di bawahnya itu menjadi tidak pas. Nah ini yang kemudian saya bilang ini satu sistem hukum nasional yang komprehensif yang harus menjadi rule bagi daerah bahwa eh, perda adalah bagian dari itu, dan dengan perda lah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melindungi hak asasi manusia Iya, khususnya di daerah. di daerah. Iya, seperti itu. Baik. Berarti memang kalau kita ulik lagi, kita perhatikan lagi, perda ini memang memiliki peran yang sangat krusial terutama untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, memberikan Iya, akses keadilan langsung iya, kepada masyarakat. Dan yang menjadi hambatan nih biasanya Bu dalam pembentukan perda, kita kan sering baca juga beberapa informasi, berita-berita bahwa masyarakat itu kadang dia cenderung tidak melek nih sama perdanya atau dia nggak tahu. Dan juga mereka itu kadang-kadang nggak terlibat nih, merasa tidak terlibat dalam penyusunan perdanya itu. Jadi tiba-tiba ada aja gitu kata mereka. Nah sering-sering biasanya pembicaraan-pembicaraan seperti ini itu biasa melipir di warung-warung kopi atau mungkin kita lihat komen-komen komentar di sosial media. Itu sendiri bagaimana cara untuk mengatasinya, Bu? Atau bagaimana cara kita untuk meminimalisir hal-hal seperti itu biar supaya lebih baik lagi? iya. Nah, kalau seperti itu saya melihatnya begini, dalam sebuah penyusunan regulasi atau kebijakan itu kita memang harus mengikutsertakan masyarakat, Benar. dan itu ranahnya pasti menggunakan mekanisme partisipasi masyarakat, sehingga ketika kita membuka ruang itu mulai dari perencanaan, jadi ketika masuk prolegnas saja atau masuk program penyusunan PP Perpres saja Ya, itu harus bisa langsung terinfo, masyarakat ini pemerintah punya rencana untuk memasukkan suatu substansi misalnya masyarakat hukum adat saja, RUU masyarakat hukum adat, ya RUU Masyarakat atau Hukum Adat. ya, atau ketika menyusun misalnya peraturan pemerintah pelaksanaan misalnya undang-undang kesehatan misalnya seperti itu masyarakat harus tahu baru sisi perencanaan. Dan itu kira-kira nih kalau misalnya kayak begini substansinya apa sih yang harus bisa masuk misalnya kayak gitu, itu di sisi perencanaan. Oh ya setuju ini bisa masuk ke prolegnas, oh setuju ini masuk ke proksun misalnya seperti itu ranah yang harus diketahui dari awal, dari
tataran perencanaan. Perencanaan. Nah, ketika kemudian masuk ke dalam tataran penyusunan, tataran pembahasan, sampai kemudian persiapan untuk pengesahan atau penetapan dan kemudian pengundangan, itu setiap proses masyarakat harus tahu. Harus tahu ya Bu ya. Harus tahu, dan kemudian bagaimana caranya untuk tahu, itu peran dari pembentuk kebijakan sendiri, dari pemrakarsa atau dari pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap regulasi tersebut. Salah satu caranya misalnya dengan meletakkan sebuah rancangan atau hasil diskusi itu di media sosial atau di website seperti itu. Atau kalau misalnya mau mengadakan kegiatan FGD gitu ya, FGD? seminar gitu ya, undang masyarakat yang punya dampak. Itu bagian dari masyarakat, bagaimana masyarakat memiliki hal tersebut, memiliki ruang peran dia ada di situ, dan ketika seseorang mempunyai rasa memiliki, dia pasti akan aware, dia akan memberikan saran-saran untuk perbaikan terhadap substansi. Dan ketika itu dimiliki oleh masyarakat bahwa oh ini regulasi ini ada dampak ke saya, berarti saya harus begini, itu ranah di mana yang namanya nanti mungkin judicial review atau apapun itu bisa diminimalisir. Jadi kalau saya melihat sosialisasi tetap harus dilakukan sehingga kita bisa menghargai masyarakat, diberi hak untuk memberikan masukan, mempunyai hak juga untuk mendapat penjelasan, lalu kemudian mempunyai hak untuk diakomodir pendapatnya. Nah, itu disitulah peran dari pembentuk kebijakan untuk bisa memastikan kebijakannya itu diberikan sesuai dengan hak masyarakat tadi. Seperti itu. Baik. Berarti memang tugas untuk mengenai penyuluhan terkait pengetahuan kepada masyarakat mengenai peraturan apa yang sedang digagas dan akan disahkan, itu memang peran penting dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Memang di satu sisi masyarakat juga harus pengen tahu nih kan Bu, perda apa sih sebenarnya yang ingin disahkan nih di daerahnya, mungkin di tahun ini atau sedang digagas. Baik. Sebelumnya Bu, pertanyaan terakhir. Menurut Ibu, pesan Ibu, harapan Ibu untuk bagi generasi muda nih, para masyarakat khususnya yang ada di daerah, itu biar supaya bisa berperan lebih besar nih dalam terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan tadi, biar supaya masyarakat juga lebih aware. Tentu sebenarnya ini tanggung jawab yang besar pasti kepada generasi muda, karena mereka yang lebih melek hukum biasanya, yang lebih cerdas menggunakan sosial media, menggunakan alat-alat mesin pencari dan segala macam. Karena kami juga selalu dengar ada kutipan di salah satu buku bahwa memang orang-orang tua selalu memiliki ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Tetapi memang untuk merubah menjadi roda penggerak utama perubahan dunia itu anak muda. Pesan dari Ibu atau strategi dari Ibu nih biar supaya masyarakat khususnya kaum muda ini bisa lebih berperan lebih, seperti apa Bu? Ya, kita memang nggak bisa lepas dari kemajuan teknologi. Benar. Nah, ketika bicara kemajuan teknologi itu selalu ada dampak negatif sama positif. Yang saya berharap dari generasi muda ya, teknologi adalah alat untuk mengembangkan pemikiran, mengembangkan wawasan, atau bahkan alat untuk mengembangkan kompetensi. Tapi jangan lupa bahwa itu hanya alat. Ya, kembali kepada diri sendiri. Sebenarnya ketika bicara kembali pada diri sendiri itu, apakah alat itu bisa digunakan dengan baik atau tidak? Benar. Ya, apakah kemudian kita sendiri punya sikap, oh kita harus punya misalnya etika, oh kita harus punya memegang adat kesopanan, adat istiadat ketimuran misalnya seperti itu. Atau integritas misalnya. Integritas. Iya, itu hal yang kalau menurut saya lebih utama ketika itu kita bisa punya ruang di mana etikanya baik, sopan santun seperti itu ya. Terus kemudian jujur, berintegritas, yang kemudian akan didukung oleh alat. Alatnya apa? Bisa AI, bisa dengan belajar
kesempatan belajar di luar, yang kemudian ada sisi empiris yang digunakan. Jadi sebenarnya intinya gini, saya melihat beberapa kejadian-kejadian yang itu menggambarkan generasi muda itu ada yang misalnya bahkan melawan guru misalnya, seperti itu. Itu Ya, kan satu hal yang saya pikir coba deh dipikirkan lagi. Etika, integritas, kejujuran, lalu kemudian penghormatan terhadap yang yang lebih tua mungkin ya, seperti itu, atau hal-hal yang memang sudah ditanamkan dengan adat ketimuran itu tetap dipegang. Dan kemudian perkembangan kemajuan teknologi, perkembangan kemajuan bidang-bidang lain itu sebagai sarana untuk menambah, mengisi apa yang sudah ditanamkan dengan etika tadi, dengan adat ketimuran tadi, atau dengan integritas tadi. Itu istilahnya sebenarnya fondasi awalnya itu di budi pekerti seperti itu iya. ya, gitu. Religius, misal keagamaan itu jadi fondasi awal. Setelah itu gunakan alat-alat pendukung lain yang itu bisa mengembangkan fondasi awal tadi. Mungkin itu yang perlu menjadi perhatian dari generasi muda ya. Generasi muda, baik. Iya, Berarti memang generasi muda ini memiliki suatu tanggung jawab pertama sebelum mereka memanfaatkan segala privilege yang mereka dapatkan sekarang, tetapi itu harus memperkuat fondasi di dalam diri fondasi. mereka sendiri Ya, benar. terlebih dahulu ya, Bu ya. Iya, benar. Baik, sobat podcast bertuah, tidak terasa waktu yang berlalu sudah cukup lama, padahal ini sangat tidak terasa. Saya kalau misalnya berbicara dengan ibu ini mungkin seharian pun saya nggak bakalan terasa nih waktunya berlalu begitu banyak. Mungkin teman-teman dari podcast bertuah juga merasa hal demikian. Jadi Iya. teman-teman podcast bertuah, jadi bisa kita pahami dan juga bisa kita rangkum sedikit bahwa pertama, perda di suatu daerah itu memiliki sebuah peran yang sangat krusial dan penting, terutama untuk menyediakan akses kesejahteraan dan juga keadilan bagi masyarakat. Dan juga tidak lupa, terutama pada para teman-teman penonton podcast bertuah yang mungkin rata-rata adalah generasi muda, juga jangan terlalu larut dengan privilege-privilege yang memang telah kita miliki sekarang. Tetapi yang paling penting salah satunya adalah kita harus memperkuat fondasi di dalam diri kita. Budi pekerti harus terus dijaga. Berbicara dengan orang tua kita harus juga mengerti etika dan jangan berbohong, jujur dan selalu berintegritas. Iya. Saya yakin jika generasi muda juga memiliki nilai-nilai seperti ini, maka tentu peraturan daerah dan daerahnya sendiri tentu akan jauh lebih sejahtera dan maju. Baik, kalau begitu, terima kasih Bu atas waktunya yang sangat berharga dan luar biasa. Kami sangat banyak mendapatkan ilmu dan tentu saja teman-teman di podcast bertuah juga banyak mendapatkan ilmu pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mas Yoga, terima kasih sekali dan semoga ini bisa bermanfaat ya. Maksudnya ada, kalau kemarin sempat diskusi tentang profesi seseorang ketika di bidang hukum. Benar. Ini mungkin salah satu yang perlu jadi pegangan. Ternyata bukan cuman jadi saya mengakhiri dulu ya, Baik, silakan Ibu. ya. Selama ini kan ketika bicara di bidang hukum pasti bayangannya jadi jaksa, jadi hakim, jadi polisi, Iya, lalu kemudian advokat ya, seperti itu. Dan tapi ternyata ada profesi bidang hukum lain yang ternyata menarik. Salah satunya perancang. perancang peraturan Iya, perundang-undangan. karena perancang itu ternyata punya warna di mana bisa mempengaruhi kebijakan. Benar. Hakim, polisi, jaksa itu adalah advokat ya, aparat penegak hukum di mana mereka perlu senjata. Senjatanya apa? Senjatanya adalah regulasi yang disusun Iya, ya oleh perancang. perancang peraturan Ya, perundang-undangan. jadi saya pikir cukup jadi bahan pertimbangan. Ternyata ada loh profesi yang lain selain yang tadi Yang XX tadi ya, Bu ya. Nah, itu ternyata masih ada profesi-profesi yang mungkin tidak pernah diketahui orang. Iya benar benar. Ada analis hukum, misalnya analis kebijakan, dan yang khususnya yang kalau saya bilang profesi tertua di bidang hukum yang di luar yang tadi konvensional itu adalah perancang. Perancang peraturan perundang-undangan. Karena memang perancang inilah yang menghasilkan dan melahirkan
hukum-hukum positif tadi ya Bu yang mereka gunakan oleh para praktisi-praktisi hukum itu. Baik, baik. Dan juga sebenarnya perancang ini berarti mereka memiliki amal jariah yang sangat banyak berarti ya Bu ya. Menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik yang akhirnya banyak menolong orang lain, menolong masyarakat, mensejahterakan masyarakat, itu kan terus menjadi amal jariah yang mengalir ke kita selalu sampai walaupun kita meninggal nanti begitu. Baik, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sampai Semoga ketemu lagi. ya, Semoga kita bisa bertemu lagi dengan Ibu Cahyani di podcast-podcast berikutnya dan tentu kita harus menyerap lebih banyak ilmu lagi dari ibu kita. Kalau begitu terima kasih teman-teman podcast bertuah. Sampai ketemu di episode berikutnya.